Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizpianti, mahasiswi Universitas Surya Kencana Cianjur, program studi Teknik Informatika, yang kali ini sedang melaksanakan MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu pertukaran mahasiswa dengan Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Di video kali ini saya akan mereview jurnal yang bersangkutan dengan mata kuliah Hukum Pidana yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asistennya Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Jurnal kali ini yang saya akan review yaitu jurnal milik Haikal Ramadan, yaitu tentang pengaturan tindak pidana pada sektor swasta di Indonesia. Nah, korupsi tidak hanya terkait dengan kerugian negara dan badan-badan usaha yang kekayaannya milik negara atau ada penyertaan keuangan negara. Korupsi pada sektor swasta juga dapat mempengaruhi kerusakan perkembangan pembangunan di suatu negara. Hal yang paling sering terjadi mengenai tindakan korupsi pada sektor swasta adalah tindakan suap atau penyuapan. Indonesia belum mengkategorikan suap di sektor swasta sebagai suatu tindak pidana korupsi. Padahal, tindak suap di sektor swasta sering terjadi di Indonesia. Suap juga dapat dikatakan suatu perbuatan berdasarkan konversi United Nations Convention Against Corruption yang diartifikasi oleh Indonesia. Berdasarkan pasal 12 dan 21 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Korupsi, diatur tentang penyuapan pada sektor swasta, termasuk dalam tindak pidana korupsi. Meski United Nations Convention Against Corruption telah diartifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 2006, namun pada saat ini Indonesia belum mengkategorikan suap di sektor swasta sebagai suatu tindak pidana korupsi. Dengan demikian, maka setiap tindakan dan pelaku suap pada sektor swasta tidaklah dapat dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian menjadi menarik untuk dilakukan pembahasan mengenai suatu cara melalui jalur hukum untuk menjerat para pelaku suap atau penyuapan pada sektor swasta. Pada dasarnya, Indonesia telah memiliki pengaturan pemidanaan terhadap suap di sektor swasta. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap. Selanjutnya disebut Undang-Undang Suap. Pasal 2 Undang-Undang Suap mengatur tentang pelaku suap aktif dan pasal 3 mengatur pelaku suap pasif. Pada pasal 2 Undang-Undang tentang tindak pidana suap mengatakan bahwa barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama 5 tahun dan didenda sebanyak-banyaknya, yaitu dengan jumlah 15 juta rupiah. Kemudian pada pasal 3 Undang-Undang tentang tindak pidana suap mengatakan, barang siapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum, kemudian dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama 3 tahun atau denda sebanyak-banyaknya, yaitu jumlah 15 juta rupiah.
Jika kita melihat ketentuan pada pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Suap tersebut, tidak ada unsur pejabat publik dalam kedua pasal tersebut. Hal ini jelas berbeda dengan ketentuan suap yang ada di Undang-Undang Tipikor, yang mana berdasarkan sejarah perkembangannya, Undang-Undang Tipikor tersebut berasal dari KUHP. Apabila ditarik sejarahnya, istilah korupsi memang baru ada pada saat berlakunya Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat pada tanggal 16 April 1958 nomor PRT garis miring Peperpu garis miring 013 garis miring 1958 dalam kurung BN nomor 40 tahun 1958 dalam kurung staf AL nomor PRT garis miring Z 1 garis miring 1 garis miring 7. Dan konsepsi tersebut berlanjut terus hingga Perpu nomor 24 tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, Undang-Undang nomor 24 PRP 1960. Lalu Undang-Undang nomor 3 tahun 1971 yang kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang Tipikor yang berlaku hingga sekarang. Namun ketentuan perihal suap tetap mengadopsi dan mengacu ke KUHP. Bahkan Undang-Undang 31 pada tahun 1999 masih menyebutkan dan mengacu secara jelas ke pasal-pasal yang ada di KUHP. Penegakan hukum pemberantasan suap sektor swasta di Indonesia masih jauh dari kata layak. Pemerintah seolah melupakan penegakan hukum dalam pemberantasan suap di sektor swasta. Belum jelas mengapa Indonesia sedemikian mudah melupakan ketentuan ini. Konsepsi suap seharusnya tidak saja dipandang dapat terjadi di sektor publik dan hanya dapat merugikan kepentingan publik. Absennya penegakan hukum pada suap sektor swasta mematikan gairah masyarakat untuk berkompetisi secara sehat di berbagai sektor. Sama halnya ketiadaan penegakan hukum pada suap di sektor publik mematikan kepercayaan publik kepada para pelayan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi dirinya sendiri dan mencari tahu apa alasan mengapa selama ini aparatur penegak hukum Indonesia tidak pernah tegas dan konsisten. Aparatur negara tidak pernah tegas dan konsisten menghukum para pelaku suap di sektor swasta dan harus segera membuat peraturan mengenai hal ini. Korupsi di sektor swasta yang secara konseptual teoritis masuk sebagai kategori korupsi sehingga diatur dalam United Nations Convention Against Korupsi di sektor swasta yang secara konseptual teoritis masuk sebagai kategori korupsi sehingga diatur dalam United Nations Convention Against Corruption. Namun, justru di Indonesia, suap di sektor swasta tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindakan korupsi karena tidak masuk sebagai kategori korupsi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Tipikor. Hal tersebut bukan berarti tidak memiliki dampak sama sekali dalam penegakan peraturan tersebut. Justru tidak diaturnya ketentuan suap di sektor swasta pada Undang-Undang Tipikor memiliki keterkaitan dengan aktor yang dapat melakukan pemberantasan dan penegakan ketentuan tersebut. Adanya inkonsistensi dan ambiguitas di dalam penerapan elemen tindak pidana korupsi oleh pemerintah yang diakibatkan karena konsep tanggung jawab hukum yang tidak jelas yang digunakan. Seringkali penegakan hukum korupsi dikaitkan hanya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Nah, pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membatasi kewenangan KPK untuk hanya bisa melakukan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi.
Meskipun secara teori suap secara umum kepada pejabat publik maupun pada sektor swasta masuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Namun, dalam hal hukum positif Indonesia, tindak pidana korupsi adalah apa yang diatur dalam Undang-Undang Tipikor. Nah, regulasi terkait masalah korupsi pada sektor swasta adalah suatu hal yang sangat mendesak dan penting untuk diatur. Hal ini demi kesinambungan perekonomian dan iklim investasi di Indonesia, adanya peraturan yang adil terhadap pelaku bisnis swasta yang berusaha menyuap. Bukan hanya pejabat publik, melainkan juga pelaku bisnis swasta lainnya. Sudah saatnya untuk dibuat model korupsi dari sektor swasta tersebut hendaknya segera mendapat perhatian dari negara. Salah satu cara untuk mengatur mengenai korupsi pada sektor swasta adalah dengan merevisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga jika Indonesia tidak mengatur suap di sektor swasta tersebut di dalam Undang-Undang Tipikor, maka bukan berarti Indonesia tidak mengikuti atau patuh dengan pengaturan bribery in private sector yang diatur dalam United Nations Convention Against Corruption